Wow, wow, wow. Bertemu lagi dengan saya Heri Dharma di sini. Halo Auto Family, kali ini kita join di Tanya Sesi Auto edisi kelima. Kali ini saya berada di salah satu dealer Toyota Auto 2000 di kawasan BSD. Dealernya cukup lengkap, VSP, dengan desain kekinian. Pada kesempatan ini saya akan membahas dan mereview tentang Toyota Corolla Cross terbaru. Biasanya kita mengenal Toyota Corolla sebagai sebuah sedan yang telah mengaspal di kancah Indonesia sekian puluh tahun. Kali ini berbentuk C-SUV. Menarik bukan? Tentunya saya didampingi oleh salah satu YouTuber otomotif yang paling ngetop. Siapa beliau? Kita panggil yuk. Om Fitra. Om Fitra. Halo Mas Heri. Hey, Sorry, saya enak banget tunggu di dalam nih. Udah nyaman, AC-nya dingin banget lagi. Mantap, Om. Jadi saya harus keluar nih. Siap. Aduh. Masih pengen dalamnya, tapi oke lah. Ayo. Saya kira keluar. Siap, Om. Pak Heri Dharma. Begini dong. Apa kabar? Apa kabar, Om Fitra? Terima kasih udah ngundang saya ke sini. Terima kasih, Om. Perasaan saya ketemu Om Fitra ini hampir setiap hari Auto Family. Di mana? Di video-video Om Oh, tentunya. di video. Oh, nggak salah kemarin Om sempat ada acara di gedung MPR DPR, Om. Oh, betul. Jadi Itu kami membahas 4 pilar Pancasila, Om. betul, bukan 4 pilar Pancasila. Jadi kami influencer otomotif dan klub-klub otomotif diundang oleh MPR RI untuk sosialisasi 4 pilar MPR RI. Dan ya kita sebagai warga negara Indonesia harus mendukung segala sesuatu yang membangun bangsa. Setuju, Om. Om, pada kesempatan Tanya Auto sesi kelima ini, Om, kita dikasih kesempatan dengan Om Fitra untuk mereview salah satu produk Toyota terbaru, itu Toyota Cross. Secara Toyota Corolla keseluruhan, Cross ya. Betul. Ini baru pertama kali saya ketemu Pertama mobil kali. ini. Bagaimana menurut Om secara keseluruhan, Om? Silakan, Om. Jadi gini, Corolla itu mobil yang paling populer di dunia, bukan hanya di Indonesia. Karena sejak kemunculannya sekian puluh tahun lalu, dia itu mencatat penjualan yang luar biasa, diterima pasar luar biasa, sehingga dia menjadi mobil paling laris di dunia. Dan tahun ini senang sekali ngedengar bahwa Corolla yang kita tahu itu adalah sedan, Betul, Om. tiba-tiba mengeluarkan versi SUV-nya bernama Corolla Cross. Ini mobil yang membuat sejarah bagi Toyota dan bagi Corolla. Betul. Kita ke bagian depan, Om. Yes. Nah, sekarang secara desain, Om, Toyota ini telah menganut sistem TNGA atau Toyota New Generation Architecture. Artinya, semua bentuknya sudah tajam-tajam, Om. Di sini grill depannya sendiri berbentuk double trapezoid. Nah, menurut Om bagaimana? Jadi double trapezoid ini itu bikin kesannya selain modern itu jadi gagah. Dia kesannya percaya diri. Oh, Dan TNGA itu memang adalah platform yang dipakai juga di beberapa Toyota baru seperti Camry, Prius, CHR. Dan saya udah nyoba, itu memberikan pengalaman berkendara yang sangat fun. Nah, tapi balik lagi ke soal desain, untuk grillnya ini saya sangat suka karena dia mengesankan gagah, tapi attention to detailnya. apa tuh? Ini grill ini setengah ke atas itu ada tutupnya, Oh iya. setengah ke bawah itu bolong. Jadi yang bolong ini untuk pendinginan ke radiator. Oh, betul. Sedangkan karena yang di atas itu tidak dibutuhkan untuk pendinginan radiator, sudah cukup oleh yang bawah. Yang di atas ini ditutup untuk memperbaiki aerodinamika mobil supaya mencetak konsumsi bahan bakar yang paling optimal. Betul, setuju. Kemudian terkait headlamp, Om. Headlamp ini khususnya hybrid sudah ada aksen biru. Yes. Dan bentuknya seperti ikan hiu, Om, tajam. Jadi bagaimana menurut Om? bentuk yang pipih Suka tajam nggak, Om? ini, Iya. ini merefleksikan bahwa Corolla Cross itu memang basisnya adalah sedan. Ini merefleksikan bahwa dia semodern sedan, senyaman sedan, dan aksen dari Garis biru biru ini itu, itu merefleksikan bahwa dia memiliki teknologi ramah lingkungan yang membuat langit itu bisa menjadi semakin biru. Karena aksen biru ini hanya ada di varian hybrid. Jadi ini juga menimbulkan kebanggaan ketika kita menyetir ini. Wah, yang biru tuh itu yang hybrid. Lampunya juga LED dan pipi. Kemudian yang saya suka lagi di bagian samping ini, peleknya 18 inci. Betul. Ini besar. Dan ground clearance-nya ini juga sudah cukup tinggi supaya mobil ini bisa lebih fleksibel ke segala medan. Betul. Kalau dari keseluruhan bodi, Om,
sekarang lekukannya sudah lebih baru, menyesuaikan dengan aerodinamika yang dibutuhkan. Bagaimana menurut Om? Ya, jadi lekukan bodi itu ada sejumlah detail-detail yang menarik. Ini seperti ini. Ya. Tarikan ini dari mulai kap mesin, fender depan sampai pintu. Ini kesannya menyatu semua. Ini detail desain yang baru saya lihat pertama kali di sebuah mobil. Betul. Kemudian lampu belakangnya juga saya suka sekali. Bagian belakang Om. Kita bisa lihat ya. Lampu belakangnya ini benar-benar pipih LED. Yo. Ada emblem Corolla Cross-nya di sini. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan fog light belakang, dan lampu depan maupun belakang itu merefleksikan bahwa mobil ini basisnya sedan. Betul. Mobil ini dari sedan yang legendaris, Corolla. Tapi ketika dibuatkan versi SUV-nya Iya, Om. tinggi, desainer dari Toyota berhasil memadukan ciri-ciri sedan tersebut ke sebuah SUV secara proporsional. Saya sangat suka dengan bentuk mobil Terima ini. kasih Om. Dan Om, sebagai informasi, ini nggak ada bohlam loh Om. Iya, full LED. Iya. LED dan ada ini belakang fog light belakang. Betul. Itu sangat berguna pada saat kita jalan itu badai atau hujan yang sangat besar. Biasanya orang-orang tuh menyalakan hazard, dan itu tidak boleh. Oh, iya. Karena hazard itu hanya untuk darurat dan untuk berpindah jalur ke kanan ke kiri lampu sennya. Makanya disediakan fog light itu, jadi kita tidak perlu menggunakan hazard, gunakan fog light. Orang belakang akan melihat lebih jelas mobil kita, sehingga itu fitur yang menunjang keselamatan. Kalau dari depan grill sudah Om. Nih atasnya, Nah, ini atasnya juga ciri sebuah crossover. Ada roof rack. Betul. Yang ini juga Anda bisa buka, di sini bisa dipasangkan roof rack ya Om? Iya, bisa dipasangkan roof rack, roof rail, semua ini bisa ada jalurnya di sini semua. Fungsi crossover. Jadi bukan cuma gaya-gayaan, Betul. tapi dia fungsional. Iya Om. Om, depan sudah grill, bodi samping sudah, belakang. Bagaimana kalau kita ke interior Om? Interior? Iya. Let's go. Silakan Om. Nah, sekarang kita di interior nih Om. Yes. Om Fitra, nyaman nggak duduk di situ Om? Nyaman karena dia satu, ini bangkunya suportif, dia dari kulit juga, jadi bahannya enak. Kemudian pengaturan setirnya dia bisa tilt dan teleskopik. Jadi buat saya itu suatu nilai plus ketika mobil itu bisa tilt dan teleskopik, karena jadi kita bisa menyesuaikan posisi duduk sesuai dengan postur tubuh kita masing-masing. Kemudian visibilitas juga sangat baik karena kita duduknya agak tinggi, serta ini pengaturan bangkunya sudah elektrik. Elektrik itu selain mudah, kita juga bisa mengatur posisi duduk lebih presisi. Nah, ini benar-benar udah seperti di kendaraan merek premium posisi berkendaranya. Om, karena aku mau jelasin Om. Yes. Di Corolla Cross ini juga yang terbaru sudah disematkan 9 inch untuk head unit. Head unitnya ya, gede nih. Dengan AM, FM dan multimedia, Om bisa voice command di sini. Bisa connect ke handphone juga pasti ya. Bisa Bluetooth, dan satu lagi ada fitur yang unik yaitu iya. reader. Ini yang saya baca di iklannya. Betul. Juga nih. Jadi kita bisa baca saldo e-money kita. E-money ya. Kalau ngisi sih nggak bisa. E-money, terus habis itu kita cek ya. Ini saya bawa e-money nih kebetulan nih. E-money-nya kita cek di near the sensor zone. Nah, ini ketahuan kita berapa saldonya. Itu penting banget karena yang paling saya sebel adalah orang nggak tahu saldonya, masuk tol terus habis itu menghambat pengendara yang lain di belakang. Tapi dengan ini kita bisa tahu, kita ada isinya nggak ya? Oh, masih ada. Oke, kita aman. Oh, nggak ada isinya, kita isi dulu. Ini inovatif untuk di Indonesia, dan ini kayaknya satu-satunya mobil yang punya fitur tersebut. Setuju Om. Om, kemudian juga Corolla Cross ini telah dilengkapi fitur akhirnya Toyota mengeluarkan bolongan di atas nih Om. Oh, sunroof ya. Oh, moonroof ya dibilangnya ya. Bagaimana menurut pendapat Om? Ini enak banget karena satu, kita bisa sambil berkendara menikmati sinar matahari. Kalau kita mau menikmati anginnya, kita bisa buka. Terus kalau misalnya kita mau cari angin, kita bisa ke atas gitu. Walaupun itu nggak disaranin ya. Tapi ini bikin satu, kita bisa menikmati matahari, kita bisa menikmati angin. Kemudian karena sinar matahari itu masuk ke dalam, jadi kabin itu lebih terang. Kemudian kalau kabin itu udah terang, suasananya tuh serasa lebih ceria dan lebih lega di dalam, nggak muram gitu. Jadi ini fitur yang mungkin kita jarang buka, tapi sebenarnya sehari-hari itu memberikan aura kabin yang lebih menyenangkan. Iya. Nah Om, sekarang kita bedah rong mesinnya Om ya. Nah ini yang menarik. Siap, saya buka Om. Coba saya cari. Oh, ini ada. Nah, di sini Om, tuasnya Om.
Tarik, kita ke bawah ya. Udah pakai peredam ya dia. Bagi-bagi Om. Ya. Oke Om. Nah, ini dia. Ini yang saya kagum dari Corolla Cross ini karena dia keluar dua versi, selain yang petrol juga yang hybrid. Dan hybrid Toyota, saya sudah coba sejumlah mobil. Hybrid Toyota adalah yang paling unggul karena riset Toyota ini sudah lama sekali di mesin hybrid. Betul. Dimulai waktu itu di Prius. Dan kalau nggak salah ini mesin hybrid yang di sini adalah hybrid generasi keempat. Betul Om. Dan Setiap generasi dari mesin hybrid Toyota itu saya baca memiliki target harus 10% lebih hemat dibandingkan generasi sebelumnya. Dan betul. Ini saya yakin mesin yang sangat hemat, apalagi kalau misalnya saya lihat teknologinya itu sangat mirip dengan Prius generasi terakhir, dan Prius generasi terakhir luar biasa iritnya. Bahkan di dalam kota pun sangat mudah menyentuh di atas 20 km. Betul, sangat irit per liter. Sangat irit karena dia itu ketika kita mengerem, ketika kita di jalan turunan, energi kinetik itu diubah menjadi listrik dan disimpan di baterainya. Ya, dia ngisi otomatis Om. Betul. Nah, ketika baterainya udah penuh, mesinnya dia akan mati, tidak memakai bahan bakar dan hanya berjalan menggunakan baterai. Nanti begitu baterainya udah habis baru mulai nyala lagi dan mengumpulkan energi lagi. Jadi ini simple dan canggih Om ya. Iya, bahkan waktu saya pakai hybrid teknologi yang sama seperti di Corolla Cross ini di Toyota lainnya, di CHR sama di Prius, itu lebih dari 50% waktu mesinnya mati, cuman baterai. Ini luar biasa penggeraknya, dan saya seneng di Corolla Cross ini ada varian hybrid dan harganya juga kalau nggak salah masih reasonable. Berapa sekarang harganya Pak? Om, untuk hybrid sendiri Om, harganya sekarang kita bandrol di bawah 500 juta Om. Oh ya? Berapa tepatnya? Kalau yang kita ada dua tipe Om, ada yang gasolin dan tipe hybrid. Gasolin itu 457. Oke. Terpaut 40 juta Om sudah dapat hybrid. 497. Bagaimana Om? Wah, ini artinya hybrid paling terjangkau nih. Di bawah dan ini teknologi yang sangat maju, di bawah 500 juta rupiah. Nah, cuman kalau misalnya kita mau melakukan pembelian, apalagi di saat masih pandemi belum selesai seperti ini, mungkin nggak semua orang berani ke showroom. Itu ada cara lain apa enggak? Jadi kami sekarang di Auto 2000 ada yang namanya situs, namanya Digiroom. Oh, ini. Catat Om, Digiroom Digital Showroom. Bentar, saya catat. Digital Showroom. Jadi Om tinggal akses masuk ke auto2000.co.id, masuk lagi ke Digiroom. Oke. Nanti di Digiroom Om mau hitung-hitungan kredit, angsuran, atau mau trade-in Om. Oh gitu. Kita nah bisa. Terus jadi transfer dari situ juga bisa. Misalnya yakin, apalagi kan mobil baru kita nggak perlu cek kondisi kan. Jadi bisa pembelian itu dilakukan dari rumah saja. Bisa. Habis itu mobil tinggal dikirim. Sesimpel itu Om. Nice. Tadi exterior udah, grill depan kita udah bahas Om. Om juga ada terangin tentang mesin hybrid. Belakang juga udah komplit, interior ya Om ya, banyak fitur. Jadi kalau secara keseluruhan Om, bagaimana penilaian Om terhadap Corolla Cross ini Om, secara keseluruhan? Ini yang saya benci dari Corolla Cross. Ini yang saya benci. Ampun Om. Karena mobil ini tidak ada pesaingnya dari merek lain yang memiliki spek sejenis. Dia satu-satunya SUV medium yang bermesin hybrid. Dan untungnya, walaupun tanpa pesaing, Toyota menghadirkan mobil yang sudah berkualitas, baik dari segi desain, material, maupun teknologi yang diusung. Dan saya rasa bagi konsumen yang sedang mencari SUV atau crossover di kisaran harga 400-500, saya sangat sarankan, saya consider deh, pertimbangkan untuk yang Corolla Cross hybrid ini. Pilihan tepat ya Om ya? Iya, yang hybrid ini benar-benar sangat hemat bahan bakar, kemudian kita akan serasa berkendara di masa depan karena kadang-kadang mesinnya mati. Betul. Dan ini value-nya luar biasa untuk sebuah mobil hybrid. Terima kasih Om. Kemudian tentunya Auto Family ini masih penasaran Om, bagaimana sih kinerja mesinnya dari Toyota Cross ini sendiri? Mereka ingin tahu bagaimana kalau dibawa oleh seorang pembalap nih Om, kayak Om Fitra. Langsung kita bawa, itu yang saya nantikan. Dan jangan lupa Om, nanti untuk memperingati dan menghargai hari kemerdekaan kita 17 Agustus kemarin Om, nanti dari tim panitia akan kasih Om challenge loh. Challenge? Iya, tapi cuma saya sendiri ya challenge saya. Iya. Oh gitu. Ada hadiahnya nggak? Om? Hah? Ada hadiahnya nggak? Ada pasti Om. Bener deh? Iya. Kita langsung coba Om. Oke, kita coba challenge ya. Siap Om? Siap. Ini ada tes Kraplin, tapi nanti saya bacakan aja Om. Oke. Saya bacakan sekian soal, Om jawab. Digit belakangnya aja kan, jadi penambahan, tapi digit belakangnya aja yang saya jawab ya. Betul Om, sambil zigzag mundur. Zigzag mundur?